Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bebrayan Channel. Untuk mendukung channel kami silakan tekan tombol like, komen, dan subscribe. Jangan lupa bunyikan loncengnya ya. Terima kasih. Kali ini saya akan membawakan cerita tentang asal-usul Syekh Siti Jenar. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke ceritanya. Syekh Siti Jenar adalah ulama besar yang lahir di tanah Sunda. Nama aslinya adalah Syed Hasan Ali Al-Husaini. Juga dikenal Syekh Abdul Jalil atau Syekh Lemah Abang. Syekh Siti Jenar sepenuhnya berdarah Arab dan sedikit Melayu. Darah Arab berasal dari ayahnya, Syekh Datuk Soleh. Darah Melayu berasal dari ibunya, yaitu Siti Fatimah. Syekh Datuk Soleh adalah seorang ulama yang terpaksa menyingkir dari Kesultanan Malaka menuju Tanah Jawa bagian barat karena gejolak politik kenegaraan yang terjadi di Malaka. Ia memilih untuk tinggal dan menetap di wilayah kekuasaan Kedaton Japura yang letaknya berada di sebelah tenggara Kedaton Singapura yang sekarang menjadi kota Cirebon. Di wilayah Kedaton Singapura sendiri telah tinggal seorang ulama bernama Syekh Datuk Kafi yang mendirikan Padepokan Amparan Jati. Ia dikenal juga dengan nama Syekh Nurjati. Syekh Datuk Kafi sendiri masih keponakan Syekh Datuk Soleh. Karena ayah Syekh Datuk Kafi yang bernama Syekh Datuk Ahmad adalah kakak kandung Syekh Datuk Soleh. Ayah Syekh Siti Jenar itu datang ke wilayah Kedaton Japura yang berada dalam kekuasaan kerajaan Sunda Galuh pada sekitar Syakawarsa 1346 atau 1424 Masehi. Syekh Datuk Soleh memulai hidup di kawasan Japura dengan berdagang. Usahanya meningkat pesat hingga suatu hari berkenalan dengan Ki Danusela yang tinggal di kebun pasisir atau Tegal Alang-Alang. Kelak, wilayah kebun pasisir atau Tegal Alang-Alang ini berubah namanya menjadi Caruban, Larang, dan lantas dikenal lagi dengan sebutan Cirebon. Hidup bersama suami di perantauan, Siti Fatimah mengandung jabang bayi. Namun, sang suami Syekh Datuk Soleh terlebih dahulu meninggal dunia sebelum jabang bayi itu lahir. Jabang bayi itu lahir pada Syakawarsa 1348 atau 1426 Masehi. Oleh Syekh Datuk Kafi, jabang bayi tersebut dinamakan Syed Hasan Ali Al-Husaini. Kelak, ia dikenal dengan Syekh Abdul Jalil atau Syekh Lemah Abang yang populer dengan nama Syekh Siti Jenar. Dengan demikian, Syekh Siti Jenar masih adik sepupu dari Syekh Datuk Kafi yang usianya terpaut jauh. Karena rasa kasihan, Ki Danusela sahabat karib Syekh Datuk Soleh sewaktu berdagang akhirnya mengangkat Syed Hasan Ali Al-Husain sebagai anak. Sejak kecil, Syed Hasan Ali Al-Husain dititipkan untuk menerima ajaran agama Rasul di Padepokan Amparan Jati yang didirikan kakak sepupunya sendiri, Syekh Datuk Kafi atau Syekh Nurjati. Menginjak usia dewasa, Syed Hasan Ali Al-Husain sering membantu bapak angkatnya Ki Danusela dalam urusan perniagaan. Pada saat yang sama, putri Ki Danusela yang bernama Ratna Riris diambil istri oleh Pangeran Walang Sungsang yang kelak menjadi penguasa Cirebon, bergelar Sri Mangana Cakrabuana. Atas hubungan pernikahan itu, Syekh Siti Jenar yang menjadi anak angkat Ki Danusela akhirnya dianggap sebagai adik angkat oleh Pangeran Walang Sungsang, menantu Ki Danusela. Lebih-lebih, Syekh Siti Jenar masih adik sepupu dari Syekh Datuk Kahfi, guru Pangeran Walang Sungsang di Padepokan Amparan Jati. Karena itu, hubungan Syekh Siti Jenar dengan Pangeran Cakrabuana sudah dianggap seperti adik sendiri. Adapun Ratna Riris, putri Ki Danusela, dikenal dengan nama Dewi Kencana Lawang saat Pangeran Walang Sungsang ditabalkan sebagai penguasa Cirebon, bergelar Sri Mangana Cakrabuana. Pengembaraan Syekh Siti Jenar ke Tanah Jawa wilayah timur yang dikenal dengan Majapahit karena atas perintah kakak angkatnya sendiri, Sri Mangana Cakrabuana. Ia mendapat mandat untuk ikut menyebarkan agama Islam di Tanah Jawa. Dalam perintahnya, penguasa Cirebon itu meminta agar Syekh Siti Jenar melakukan ziarah ke tempat-tempat suci sekaligus mengenal ilmu leluhur Jawa kuno.
Setelahnya, ia juga harus mengunjungi tempat-tempat suci serta belajar ilmu Sunda kuno. Tujuannya agar Syekh Siti Jenar paham betul agama dan keyakinan leluhur Nusantara, terutama leluhur Jawa dan Sunda kuno, agar mampu menyebarkan agama Islam dengan baik. Mungkin karena itu pula, Syekh Siti Jenar memiliki pandangan dan pemikiran yang lebih terbuka ketimbang para pendakwah lainnya. Ia dikenal dengan ajarannya yang langsung tertuju pada hakikat atau ma'rifat. Karena ajaran itu pula sesungguhnya ada dalam pengajaran agama Siwa Buddha, agama yang eksis berabad-abad lamanya di tanah Jawa, baik di Majapahit maupun Sunda Galuh. Dalam perjalanan hidupnya, Syekh Siti Jenar pernah masuk anggota Wali Songo atas rekomendasi Sunan Ampel, sesepuh sekaligus pendiri Majelis Dakwah Wali Songo. Bahkan, ia dipercaya sebagai penetep panatagama Ring Sunda, menggantikan jabatan yang semula dipegang kakak sepupunya, Syekh Datuk Kahfi. Ia juga sempat mendirikan padepokan Kerenda Sewa di kawasan Lemah Abang, Cirebon. Mungkin karena itu, ia juga akrab dikenal sebagai Syekh Lemah Abang. Ia memutuskan untuk keluar dari anggota Majelis Dakwah Wali Songo saat dipimpin Sunan Giri. Alasannya, pergerakan Wali Songo yang ikut campur pada urusan politik kenegaraan dianggap sudah tidak murni lagi pada perjuangan syiar agama Islam. Ketidaksepahaman dengan Sunan Giri itulah yang menjadi alasan bagi pihak Sunan Giri untuk menyesatkan ajaran Syekh Lemah Abang tentang manunggaling kawula lan Gusti. Bagi Sunan Giri, Syekh Lemah Abang dan ajarannya akan menjadi duri dalam tubuh Majelis Dakwah Wali Songo. Apa yang menjadi pemikiran Syekh Siti Jenar terbukti ketika Wali Songo berhasil mendorong Sukesi berdirinya Demak Bintoro sebagai negara Islam di tanah Jawa. Lantas ia mendirikan kerajaan dan menjadi Raja Giri Gaton di Gresik. Raden Patah tidak bisa berbuat apa-apa ketika pemimpin Wali Songo itu mendirikan negara sendiri di Gresik, padahal semestinya hanya Kesultanan Demak satu-satunya negara yang mengukuhi tanah Jawa sebagaimana Majapahit masih berjaya. Sementara Syekh Siti Jenar memilih hidupnya dengan jalan kenikmatan melebur bersama Zat yang Maha Suci. Karena baginya tidak ada apa-apa di semesta ini kecuali hanya Dia semesta. Adapun tubuh manusia dan materi dunia ini hanya fana belaka. Karena itu pula, konon saat Syekh Siti Jenar menerima hukuman mati karena dianggap sesat dan menyesatkan, ia tetap tenang dan meninggalkan bau wangi di sekitar lokasi eksekusi. Sunan Kudus, sang eksekutor, juga terkejut dengan peristiwa meninggalnya Syekh Siti Jenar usai dieksekusi. Konon, di tengah-tengah darah, lamat-lamat halus membentuk 4 huruf yang apabila dibaca berlafal Allah. Kanjeng Sunan Kalijaga yang pada saat kejadian mengalami peningkatan kesadaran dan spiritual. Mendengar suara halus dan pelan, suara itu kemudian ditulis dalam tembang Kinanti. Begini salah satu pengalaman kalimat yang menurut historyofjava.com memiliki makna sebagai pembelajaran bersama. Sejati-jati neng ilmu, lungguhe cipta pribadi, kusineng pangesti nira gineleng dadi sawiji, wijangi ngelmu jatmika neng kahanan eneng ening. Yang artinya, sesungguh-sungguhnya ilmu berada di dalam kesadaranmu sendiri. Tingkatkan kesadaranmu itu, satukan dengan kesadaran sejati. Kesempurnaan ilmu sesungguhnya akan dapatkan dalam keadaan diam, eneng, hening, atau ening. Makam Syekh Siti Jenar, jenazah Syekh Lemah Abang kemudian dimakamkan di Kampung Kamlaten, Cirebon. Tapi atas perintah Sunan Gunung Jati yang sudah menjadi penguasa Cirebon menggantikan Sri Manganat Sakrabuana, jenazah Syekh Siti Jenar dipindah di Giri Amparan Jati. Namun begitu, ada banyak versi mengenai letak dan lokasi makam Syekh Siti Jenar yang benar. Ada yang mengatakan di kawasan Masjid Agung Demak, ada pula yang menyebut di Jepara, Jawa Tengah. Hal itu tidak lepas dari keharuman nama Syekh Lemah Abang sebagai pendakwah agama Islam dengan caranya sendiri. Dialah sosok yang menjadi guru para tokoh Jawa seperti Kanjeng Sunan Kalijaga. Cukup sekian cerita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tekan tombol like, share, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.